Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revaldo Hairul Fajrin. Saya dari kelas Jurnalistik 4C, mata kuliah Teori Komunikasi, dan diampu oleh Bapak Khairuddin. Di sini saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi, dan video ini bertujuan untuk pengumpulan tugas ujian akhir semester. Berikut saya akan menjelaskan 25 teori. Yang pertama ada teori sosial ilmiah. Teori ini adalah teori yang bersandar pada penelitian empiris, hipotesis, dan metode efek komunikasi massa diuji secara sistematis dengan observasi objektif. Lalu selanjutnya yang kedua ada teori kultural. Teori ini sering diterapkan pada media visual seperti film, poster, dan foto. Nah, teori ini memiliki karakter yang beragam dengan komponen inti yang dapat sangat imajinatif dan ideal. Lalu yang ketiga ada teori normatif. Teori ini menjelaskan bagaimana media harusnya beroperasi sesuai dengan sistem nilai sosial. Ini melibatkan ide tentang pengelolaan media untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencakup 4 teori pers. Lalu yang keempat ada teori operasional. Mirip dengan teori normatif, teori ini lebih fokus pada aspek praktis. Ini tidak hanya membahas secara seharusnya bagaimana media bekerja, tapi juga tentang bagaimana media beroperasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik. Ini mencakup teori periklanan dan teori perilaku konsumen. Nah, yang kelima, teori common sense. Teori ini mengacu pada pemikiran setiap individu tentang komunikasi massa. Teori ini menjelaskan pandangan masing-masing orang mengenai kriteria media yang dianggap berkualitas. Yang keenam ada teori agenda setting. Teori komunikasi ini berfokus pada efek yang diberikan oleh media massa pada halayak. Tokoh utama yang mencetuskan ini adalah Maxwell Malcolm dan Donald L. Shaw yang melakukan penelitian selama 4 tahun tentang efek media pada pemilihan presiden Amerika Serikat 1968. Mereka mengkaji perubahan sikap pemilihan selama kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat tersebut. Teori ini pertama kali dipublikasikan dengan judul The Agenda Setting Function of the Mass Media. Lalu selanjutnya teori kultivasi. Secara khusus mengulas peran televisi sebagai media utama bagi pengetahuan masyarakat tentang realitas sosial dan lingkungan sekitarnya. Lalu yang 8 ada teori jarum suntik atau hypodermic needle. Teori ini merupakan teori komunikasi yang populer. Gagasannya bahwa media massa memiliki efek yang kuat, langsung, terarah, dan segera diperkenalkan oleh Harold Laswell sekitar 1920-an. Nah, penelitian awal mengenai fenomena ini dilakukan oleh beliau yang percaya bahwa media massa pada periode tersebut memiliki dampak dominan pada pikiran rakyat. Mirip dengan peluru yang dapat menembus pemikiran individu yang mengubah perilaku mereka. Lalu yang selanjutnya ada teori use and gratification. Teori ini menekankan peran aktif pengguna media dalam memilih dan menggunakan media. Dalam konteks ini, penonton memegang peran aktif dalam seluruh proses komunikasi. Lalu selanjutnya ada teori pengharapan nilai atau expensive value. Merupakan pengembangan dari teori use and gratification, tetapi dengan menitik beratkan pada keterikatan individu dengan media. Teori ini menyatakan bahwa keputusan individu terhadap media bergantung pada sikap individu terhadap media tersebut. Lalu selanjutnya ada teori cultural imperialism yang diterangkan oleh Herb Seiler. Memiliki fokus pada dampak media barat khususnya terhadap tingkat global. Menurut teori ini, negara-negara barat mendominasi secara luas, membentuk pola pikir dan preferensi di seluruh dunia. Lalu yang selanjutnya ada teori spiral of silence. Menitik beratkan pada pembentukan opini publik, menggambarkan proses terbentuknya opini publik. Nah, teori ini juga menempatkan peran utama pada opini dalam dinamika interaksi sosial, merespon isu-isu terkait fenomena perbedaan pendapat yang sering muncul antara kelompok mayoritas dan minoritas. Lalu ada teori konstruksi realitas sosial. Teori ini menekankan tindakan manusia sebagai aktor utama dalam menciptakan realitas sosial. Nah, realitas sosial ini merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Nah, ada beberapa pijakan teorinya nih.
Yang pertama, mendefinisikan kembali pengertian kenyataan dan pengetahuan. Yang kedua, menemukan metodologi atau cara meneliti. Yang ketiga, ada memilih logika yang tepat. Lalu yang selanjutnya ada teori persamaan media atau yang dikenal sebagai media equation. Teori ini menyatakan bahwa seorang cenderung memperlakukan media komunikasi dan komputer sebagaimana mereka memperlakukan dunia nyata atau manusia. Teori ini dikembangkan pada sekitar tahun 1990 oleh Byron Rivers dan Clifford Nash. Yang ke-16 ada teori media equation. Dalam teori ini menjelaskan bahwa individu menerapkan norma sosial atau aturan interaksi manusia ketika berinteraksi dengan media. Dengan demikian, media dianggap setara dengan interaksi manusia, mampu jadi lawan bicara yang dapat memahami dan merespon isu-isu kehidupan sehari-hari. Lalu yang selanjutnya 17 ada teori technological determinism. Determinisme teknologi berpendapat bahwa struktur masyarakat bergantung pada perkembangan teknologi dan bergerak seiring dengan perkembangannya waktu. Lalu selanjutnya yang ke-18 ada teori difusi inovasi atau diffusion of innovation theory. Teori ini merupakan suatu proses penyebaran ide atau hal baru yang berlangsung terus-menerus dari satu tempat ke tempat lain serta dari satu periode waktu ke periode waktu berikutnya di dalam satu masyarakat. 19 ada teori ketergantungan. Teori ini mengemukakan bahwa adanya hubungan yang erat antara halayak, media, dan struktur sosial. Ke-20 ada individual difference. Dicetuskan oleh Melvin Develer. Teori ini mengasumsikan bahwa individu menerima pesan-pesan yang disampaikan oleh media sesuai dengan kebutuhan masing-masing, berkaitan dengan kepentingan pribadi, sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai. Lalu yang ke-21 ada teori framing yang dibuat oleh Erving Goffman. Teori ini menyatakan bahwa media memiliki kecenderungan untuk memutuskan perhatian pada peristiwa tertentu dan kemudian menempatkannya dalam suatu konteks makna. Lalu selanjutnya ada teori kesenjangan. Teori kesenjangan pengetahuan atau knowledge gap merupakan teori yang menyatakan bahwa bertambahnya jumlah informasi mengenai suatu topik akan memperbesar kesenjangan atau jarak antara individu yang mengetahui lebih banyak dengan individu yang mengetahui lebih sedikit. Lalu selanjutnya ada teori efek persuasi oleh Albert Bandura. Teori ini mencakup keyakinan pribadi terkait kemampuan media untuk mempengaruhi perilaku individu. Lalu selanjutnya ada hierarki pengaruh isi media. Teori ini menjelaskan bagaimana isi media dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dari faktor-faktor tersebut memiliki beberapa tingkat level. Yang pertama ada pengaruh individu pekerja, rutinitas media, selanjutnya pengaruh organisasi media luar, dan pengaruh ideologi. Lalu yang terakhir, teori komunikasi fenomenologi. Teori ini merupakan studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut. Nah, ada 3 karakteristik. Yang pertama, mengacu pada kenyataan. Yang kedua, memahami arti peristiwa dan keterkaitan orang-orang yang berada pada situasi tersebut. Lalu yang terakhir adalah memulai dengan diam. Berikut adalah video yang saya buat menjelaskan tentang 25 teori komunikasi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.